فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا dalam persiapan untuk acara Maulid Nabi Yuna Muhammad SAW, yang mana tatkala kita bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmat-nikmat kebaikannya. Tatkala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita terima selalu kebaikan. Malam hari ini orang pada hura-hura kita dalam majelis kebaikan. Pertanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah jaga kita nih. Dijaga sehingga kita bisa baca ratib, kita bisa baca maulid. Semoga itu semuanya menjadikan satu ladang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita selalu harus merubah kehidupan kita. Kita rubah kehidupan kita itu dari yang baik menjadi lebih baik. Dari yang tadinya sudah ibadah menjadi lebih ibadah. Dari yang tadinya sedekah, lebih sedekahnya, hadirin sekalian. Kalau berbicara lebih, berarti satu plus kan kita sekalian. Ya. Yang namanya plus itu pasti luar biasa. Ya. Ingat pijat plus. Berarti kan beda tuh dengan pijat-pijat biasa. Ya, jadi ada satu tambahan nilai. Jadi kalau kita malam hari ini kita bisa kumpul, baca ratib, baca maulid, berarti kita termasuk orang-orang yang plus hadirin sekalian. Gitu. Ya plus dalam apa ini? Plus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang pada berbuat hura-hura, mereka plus juga, min hadirin sekalian mereka itu ya. Bukan plus min. Kalau kita plus. Kenapa? Karena malam hari ini kita berselawat kepada Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Diguyur hujan yang begitu luar biasa, tapi kita tetap istiqomah. Ya, kita tetap istiqomah. Kita baca ratib, baca maulid. Ya mudah-mudahan selawat kita kepada baginda Rasulullah semoga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita seorang Islam yang kuat, yang kokoh, yang mana dalam perjalanan kita ini selalu kita mengacu, selalu mencontoh daripada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemuda itu mereka kalau selawat sama Nabi gerangi luar biasa. Di zaman Rasulullah, kalau para pemuda bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka orang senangnya luar biasa. Ya. Tapi sekarang ini orang kalau orang bersalawat kepada Nabi Muhammad, kadang-kadang orang nggak senang. Kadang orang nggak acuh hadirin sekalian. Kadang-kadang orang nggak peduli. Kenapa? Karena mahabbah cintanya kepada Rasulullah sudah mulai pudar akhir zaman. Sudah mulai berkurang orang cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Orang nggak cinta nanti minta pertolongan, kira-kira dikasih apa enggak? Tapi kalau orang cinta kira-kira dikasih nggak? Kasih. Kayak kita ini malam hari ini nanti di padang mahsyar kita sebut nama Rasulullah, kita nggak usah sebut, kita dipanggil sama Nabi Muhammad SAW. Kita dipanggil sama Rasulullah. Rasul panggil kita, kenapa? Karena kita suka menyebut nama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika tatkala Imam Al-Haddad Al-Habib, ada seorang pemuda berselawat kepada baginda Rasulullah. Lantas dipanggil anak muda. Wahai anak muda, sini kamu. Coba kamu berselawat. Yang tadi kamu baca, coba kamu baca lagi. Kata anak muda, wahai imam, aku nggak mau selawat. Kenapa nggak mau selawat? Aku mau selawat asal kau jamin aku masuk ke dalam surga. Bayangin. Kata Imam Al-Haddad dalam riwayatnya beliau, baik kalau begitu aku jamin kau masuk ke dalam surga dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia baca salawat nih anak muda. Baca salawat dengan nada yang merdu, dengan nada yang indah dan nada bagus. Besok paginya dikabarin meninggal ini anak muda ini sekalian. Imam Al-Haddad kaget luar biasa, dikabarin dia meninggal. Kenapa? Semalam dia dijamin masuk ke dalam surga, paginya meninggal, bayangin. Ya. Akhirnya ini Imam Al-Haddad turut mengantarkan jenazah ke kuburan. Diantarin jenazah ke kuburan, orang lain pada pulang, Imam Al-Haddad nggak pulang nih. Alhamdulillah nggak pulang dia. Dia nggak pulang. Kenapa? Dia mau tahu nanti malaikat munkar wa nakir apain dia nih hadirin sekalian. Dia mau tahu. Kalau para wali itu wali tahu, wali bisa tahu keadaan dalam kubur hadirin sekalian. Akhirnya ini setelah orang pada pulang semuanya, dia duduk di atas kuburan. Datang malaikat munkar wa nakir.
Waktu dia tanya man rabbuka wa man nabiyuka, terus apa kata anak muda? Wahai malaikat, engkau enggak usah tanya itu, aku sudah dijamin kalau Imamul Haddad berkat salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat bingung hadirin sekalian. Malaikat bingung, baru dalam sejarah nih anak muda mati begini hadirin sekalian. Malaikat ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini anak muda. Waktu aku tanya, katanya nggak usah ditanya lagi. Kenapa? Karena dia sudah dijamin masuk ke dalam surga oleh Imamul Haddad berkat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai malaikat, enggak usah tanya lagi ini anak muda. Ini anak muda ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ahli surga berkat salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayatnya ini sekalian nih, ya begitu anak muda bisa masuk ke dalam surga salawat kepada Nabi Muhammad. Apalagi kita mudah-mudahan yang hadir di majelis ini, kita sholawat ya, mudah-mudahan yang pertama menambah kecintaan kita baginda Rasulullah SAW, menambah kecintaan kita, mahabbah kita. Mudah-mudahan dengan itu semuanya Rasul ngakuin kita hadirin sekalian. Jangan sampai kita hafal Quran, kita ngerti ilmu agama, Rasul nggak ngakuin kita, buat apaan kita? Dunia mau sebentar, dunia masratul akhirah. Dunia ini tempat persinggahan sebentar, dunia ini. Nanti kita mati akan kita menghadapi kehidupan yang abadi. Kehidupan yang abadan selama-lamanya. Jangan sampai di yang abadi ini malah justru kita rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang sebentar kita beruntung, kita senang, kita bahagia, tapi tatkala kita kembali kepada Allah justru membawa keburukan bagi kita hadirin sekalian. Ini yang kita minta Allah Subhanahu wa taala, dunia kita selamat, akhirat kita selamat. Dunia bahagia, akhirat kita bahagia. Di dunia kita bisa bawa raih seluruhnya, dan akhirat kita bisa menjadikan satu kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia kita kalah nggak apa-apa, dunia mah. Seluruh dunia menghina kita nggak masalah. Yang penting Allah muliakan kita. Prinsip para ulama, prinsip orang-orang solihin, prinsip para sahabat Nabi, para tabi'in. Seandainya satu dunia menghinakan dia, bagi dia nggak ada masalah. Yang penting Allah cinta sama dia. Ingat para nabi-nabi, Nabi Musa alaihissalam waktu dakwah, bagaimana berhadapan Nabi Musa dengan Fir'aun, Raja Namrud berhadapan dengan Nabi Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrud, ya. Rasulullah berhadapan dengan Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya. Tuh mereka senang kehidupannya, jalan mereka para nabi-nabi, Nabi Nuh, Nabi segala macam, ya kan, yang dakwahnya luar biasa. Mereka dicaci maki, dihina, bahkan mau dibunuh, tenang aja mereka terus berjalan bitari dari Rasulullah SAW. Dengan apa yang Allah perintahkan kepada dia dijalankan, maka menjadikan satu kesenangan, yang kesenangan tersebut membawa kemenangan tatkala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir termasuk orang-orang yang meraih kemenangan dan kebahagiaan tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang orang tatkala di majelis taklim ujiannya berat. Orang ngaji ini ujiannya berat. Kadang-kadang lagi enak-enak ngaji sakit. Lagi enak-enak ngaji nggak punya duit sekalian, ya. Lagi enak-enak ngaji, ada aja ujiannya dah. Orang lah gendak sama kita, orang lah nggak senang sama kita. Padahal kita nggak punya salah apa-apa sekali. Itu memang ujian. Syaitan ganggu kita dari segala macam hal ini sekalian. Digoyang nih hati kita oleh syaitan. Ya, digoyang supaya kenapa? Supaya kita mundur dalam perjuangan agama. Syaitan ganggu kita habis-habisan, diganggu oleh syaitan tadi sekalian. Belum lagi yang kelihatan, belum lagi nggak kelihatan, diganggu terus. Supaya kenapa? Supaya kita mundur dalam perjuangan agama. Supaya kenapa? Tatkala kita mundur, maka kita kalah dengan syaitan. Tatkala syaitan menang, maka syaitan akan menguasai kehidupan kita. Ya, kalau syaitan sudah menang, syaitan akan menguasai kehidupan kita. Keluarga kita dikuasai nama dia, anak kita dikuasai nama dia. Setelah itu jiwa kita dikuasai oleh syaitan, maka akhirnya matilah kita dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, subhanallah. Tapi mohon berkahnya taklim, semoga yang hadir seandainya Allah panggil kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bacakan Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.